Dia menciptakan langit dan seterusnya, ya, meletakkan gunung-gunung. Ingat itu. Ya. Kan kita sering ngomong hujan turun dari mana? Dari langit. Itu pelajaran SD yang salah. Hujan itu bukan turun dari langit. Hujan itu turun dari awan. Ya. Kalau naik pesawat kan kita tidak kehujanan. Betul enggak? Iya. Kalau hujan turun dari langit naik pesawat, hasilnya pesawat kehujanan dong. Itu pelajaran SD yang harus direvolusi. Dan bisa jadi semua orang, ya, di seluruh dunia ini mengatakan hujan turun dari langit karena ada ayatnya. Kan di Quran sering mengatakan Allah hujan turun dari langit, hujan dan kami turunkan hujan dari langit. Dikiranya hujan yang itu. Yang diturunkan hujan dari langit bukan hujan yang itu. Hujan rohani. Hujan pencerahan. Hujan rahmat. Yang bisa menghidupkan benih-benih yang tidak mau hidup jadi hidup. Gitu. Jadi sebetulnya di dalam diri kita ini banyak sekali benih-benih yang terbengkalai. Ada cerita tuh tentang benih yang terbengkalai. Benih itu tidak dihurufkan lah oleh petani. Suatu saat benih itu diterpa oleh angin, masuk ke alam bebas. Begitu masuk ke alam bebas, turun hujan. Dan ternyata tumbuhlah jadi pohon raksasa yang besar. Tapi si benih ini tidak sadar kalau dirinya sudah jadi pohon raksasa yang besar. Begitu ada orang yang berteduh ke situ di bawah pohon, karena pohon itu memang luar biasa. Siapa saja boleh berteduh, nggak pernah milih-milih, ya, nggak kayak kita. Rumah kita mungkin tidak sebaik pohon, ya, karena rumah kita makan pilih-pilih, betul ya. Yang seakidah dengan kita boleh selamat datang. Yang menyenangkan kita, oh selamat datang, selamat datangnya 2 kali. Yang menyakiti kita, ntar dulu, gitu kan? Gitu kan? Pohon nggak begitu, ya? Yang menyakiti pohon saja masih boleh berlindung di bawah pohon. Hebat ya pohon. Kalah kita sama pohon. Nah, suatu saat ini cerita yang tadi, ada orang berlindung di bawahnya. Terus dia bilang, terima kasih ya pohon raksasa, di hujan yang besar ini saya bisa berlindung. Apa kamu? Pohon raksasa. Saya ini benih yang terabaikan. Dia masih tetap saja merasa sebagai benih yang terabaikan. Padahal dia sudah jadi pohon raksasa. Ya, gak apa-apa kita jadi benih yang terabaikan. Yang penting jadi pohon raksasa. Nanti di bawah pohon raksasa banyak yang berlindung. Banyak. Walaupun awalnya benih yang terabaikan. Tapi saya bukan cerita itu. Di dalam diri kita banyak benih-benih yang terabaikan. Banyak. Dan sedang menunggu turunnya hujan dari langit. Benih kearifan ada gak di situ? Benih kebijaksanaan. Benih kejujuran. Benih kasih sayang. Benih kesabaran. Benih keluasan, semua benih itu sudah dititipkan oleh Allah sejak pertama kali kita dicipta. Dan aku tiupkan ruhku. Bukankah pada saat peniupan yang pertama itu benih itu sudah disemaikan, lalu terabaikan oleh kita, betul nggak? Jadi perlu hujan dari langit. Inilah hujan dari langit. Kalau hujan yang untuk pohon itu hujan dari awan. Jadi harus direvolusi pelajaran SD. Harus. Semua orang ngomong kalau hujan yang itu pasti dari langit. Salah. Dari awan kok. Betul nggak? Repot itu BPPT kalau mau bikin hujan dari langit. Berarti pesawatnya harus bisa ke langit. Betul. Makanya padahal kan dia cuma nyemprotkan garam ya kepada butiran-butiran kabut yang di bawah. Palingnya sekitar 3 kilo lah di atas permukaan bumi. Ya, kalau pesawat itu kan 11.000 meter, 11 kilometer, sekitar 33.000 kaki di situ pesawat. Gak kehujanan. Pesawat baru kehujanan kalau mau landing saja atau mau take off. Betul nggak? Karena harus melewati awan. Tapi selebihnya kan tidak. Makanya kalau di Quran ada hujan dari langit, jangan pikirkan hujan itu. Benih yang ditumbuhkan bukan benih itu. Dan ternyata nih kita merasakan, walaupun mungkin kita baru kehujanan sekali-kali nih, belum keterusan kehujanannya.
Tapi sudah mulai benih itu tumbuh ya. Ya, benih kemurah hatian udah mulai tumbuh kan? Karena kita mulai menyadari ternyata guru-guru kita banyak. Ya, guru kita banyak. Orang yang tidak baik pada diri kita pun guru ternyata bagi kita sekarang ya. Karena itu semua guru-guru kita. Sakit pun guru kita, sehat guru kita. Betul enggak? Makanan yang tidak enak guru kita, makanan yang enak guru kita, semua jadi guru kita. Akhirnya kita berguru setiap saat pada guru-guru kebijaksanaan. Itu. Nah, kita lihat ayat yang ke-11 ya. Maka Allah katakan ya, sesungguhnya orang-orang yang dalam kegelapan itulah orang-orang yang sesat sejauh-jauhnya sesat. Siapa yang kegelapan? Yang tidak pernah kena hujan dari langit. Betul nggak? Coba lihat. Mohon maaf. Ngajinya rajin. Sholat rajin. Puasa rajin. Umroh rajin. Haji tiap tahun. Tapi benih-benihnya, benih kearifan, kebijaksanaan tidak tumbuh-tumbuh. Kenapa? Gak pernah kena hujan. Kenapa? Orang itu gak pernah kena hujan. Salah tinggal. Di kamar terus. Kamar mana? Di jeruji yang dia bangun sendiri. Makanya kekhususkan ada surat Quran, surat kamar-kamar Al-Hujurat. Betul nggak? Jadi sebetulnya kita sedang tidak terasa bahwa sebenarnya kita sering membangun kamar-kamar sendiri. Ya, kamar untuk kita bersembunyi. Lalu kita tidak kebagian matahari, tidak kebagian hujan. Nah, karena kita sering berlindung di kamar kita. Jerujinya siapa yang menciptakan? Kita sendiri. Baik, kita teruskan. Nah, ayat 12, makanya dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Hikmah itu apa? Pelajaran, ya. Apa pelajaran yang diberikan pada Luqman? Ya peristiwa. Semua peristiwa itu pelajaran. Gitu. Apa pelajarannya? Bersyukurlah pada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah." Saya mau nanya nih, tolong dijawab jujur. Kita sudah jadi Luqman belum? Nih bapak-bapak Luqman bukan? Kenapa belum? Ya, saya mau nanya. Apakah seorang ayah kandung bisa memberikan pelajaran tentang la tusyrik billah? Kamu jangan mempersekutukan jangan mempersekutukan Allah. Bisa nggak beri pelajaran? Gak bisa. Ayah kandung sama anaknya belum tentu bisa memberikan pelajaran itu. Guru di sekolah pun pada muridnya belum tentu bisa. La tusyrik billah artinya apa? Jangan mempersekutukan Allah. Gimana pelajaran untuk tidak mempersekutukan Allah yang paling jitu? Orang itu mempersekutukan Allah kan gara-gara dia tidak tahu Allah. Betul nggak? Supaya sembuh dan dia tidak mempersekutukan Allah, satu-satunya obat adalah dia harus tahu Allah. Berarti orang yang mengatakan la tusyrik billah adalah orang yang sudah tahu pada Allah. Luqman itu namanya. Jadi Luqman ini lebih bagus kalau diperankan sebagai guru, seorang penunjuk jalan. Kan kepadanya sudah diberi hikmah. Hikmah itu kan miliknya ulul albab, betul nggak? Berarti ulul albab itu kan Luqman. Jadi jangan GR dulu. Jadi ayah, saya sekarang sedang jadi Luqman. Tiba-tiba ngasih wejangan, ya bunayya la tusyrik billah. Kan gitu. Tetap saja anaknya mempersekutukan Allah. Karena apa? Tidak akan sembuh mempersekutukan Allahnya sepanjang dia tidak dikenalkan kepada Allah. Kan menyekutukan Allah itu gara-gara tidak tahu Allah. Tidak tahu itu kan obatnya cuma satu. Tahu. Ngantuk obatnya apa? Tidur.
Ya kan? Ada yang bilang ngantuk tuh obatnya kopi. Salah, tidur. Iya, macam-macam aja ya. Ngerti? Lelah obatnya apa? Bukan ginseng, bukan apa, istirahat. Kita kan cari obat yang aneh-aneh. Betul nggak? Iya. Gampang kok. Lapar obatnya apa? Makan. Betul nggak? Iya, jangan cari obat yang aneh-aneh. Iya. Tidak tahu obatnya apa? Tahu, itu saja. Kita tidak tahu tapi udah aja nyari yang lain-lain. Tidak tahu apa sih sebetulnya Pak? Tidak tahu Allah? Ya tahu Allah obatnya. Gimana caranya? Ya cari orang yang bisa menunjukkan Bapak pada Allah. Langsung sembuh. Makanya Luqman kan memberikan pelajaran, la tusyrik billah, ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, anak-anak spiritual ini, bukan anak kandung. Bayangkan, ya. Saya hanya menasihati anak-anak saya, la tusyrik billah. Yang lain kan enggak kebagian. Betul enggak? Iya. Jadi murid itu dari kata uridu. Uridu itu siapa saja orang yang berkehendak tahu. Tahu siapa? Ya tahu Allah. Yang ingin tahu Allah kan namanya murid. Yang tahu Allah namanya guru. Yang tidak tahu diajarkan sama gurunya. Kan jadi tahu. Ngerti ya Luqman ya? Ya, sering baca surat Luqman. Sering ya. Kalau ada orang melahirkan gitu kan. Kadang-kadang kita GR sendiri ya, udah jadi Luqman rasanya. Ya, karena anak saya udah pintar ngaji. Udah jadi Luqman rasanya. Hati-hati, la tusyrik billah tidak mungkin diajarkan oleh orang sembarangan. Betul nggak? Iya. Bagaimana bapaknya bisa mengajarkan la tusyrik billah? Bapaknya aja masih mempersekutukan Allah kok, sholatnya aja belum bisa mengingat pada Allah. Betul nggak? Iya. Tapi kan kalau tidak dijelaskan begini kita udah GR aja jadi Luqman. Betul nggak? Kenapa anaknya dipesantrenkan Pak? Ya bunayya la tusyrik billah. Keren. Keren lah pokoknya. Ya. Nah, teruskan ya. Ayat ke-14 berbicara tentang bagaimana hormat pada orang tua. Itu syarat kedua, ya. Jadi pelajaran pertama yang diberikan Luqman, ya, itu adalah itu, la tusyrik billah. Pelajaran yang kedua adalah berbuat baik pada kedua orang tua. Karena mereka telah menjadi lantaran kita kembali mendapatkan tubuh yang sempurna ini. Lalu dengan tubuh yang sempurna ini kita bisa menapaki kehidupan spiritual kita. Tanpa tubuh yang sempurna ini kita tidak mungkin bisa mengantarkan sang jiwa menuju Allah. Jadi kalau gitu kita lahir atas nama apa? Cinta. Betul nggak? Ya cinta lagi. Kalau tidak ada cinta kan tidak ada tarik menarik. Betul nggak? Iya. Jadi tarik menarik ini adanya karena cinta. Betul nggak? Iya. Dari hukum tarik menarik itu ya timbullah kita. Jadi kalau kita dilahirkan karena cinta, berarti kita ini sebetulnya adalah buah cinta. Betul nggak? Buah cinta harusnya apa? Cinta. Buah cinta harusnya cinta. Ya kan, buah mangga kan? Nanti kalau ditanam lagi, ya pohon mangga menghasilkan buah mangga. Ditanam lagi, buah mangga lagi, kan gitu. Tanam lagi, buah mangga lagi, kan gitu. Pohon rambutan, buahnya rambutan. Ditanam lagi rambutan. Nah, pohon kita kan pohon cinta. Berarti buahnya cinta. Harusnya kalau ditanam, ya tumbuh cinta lagi. Nah, kenapa nih aneh? Ada okulasi di mana? Ada penyimpangan di mana? Kok pohon cinta menghasilkan kemarahan, kebencian? Betul nggak? Iya, tidak membuahkan cinta. Kan ada yang salah. Salah ngaji kayaknya. Baik, kita teruskan ya. Nah, di ayat yang ke-15, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan. Ini soal paksa memaksa. Kalau memaksa biasanya pakai kata apa?
pakai harus. Betul nggak? Iya. Nah, yang menyebabkan pelajaran agama menjadi memuakan itu sebenarnya karena harus. Wajib, harus, wajib, harus. Tolabul ilmu tuh wajib. Ini pendekatan pembelajaran yang keliru. Ya, orang itu datang ke tempat pengajian bukan karena harus dan wajib, karena dia rindu. Karena ada cinta. Betul nggak? Ngaji, dia datang ke pengajian bukan karena cinta, tidak akan membuahkan apa-apa. Harus, wajib. Apalagi bisi kawalat. Kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Paksaan itu kata yang sering dipakai dalam bahasa kan harus. Kamu anak ya, harus taat sama orang tua. Gak berlaku lagi sekarang. Orang tuanya wesing balik. Betul gak? Kan anaknya pasti nyontoh. Tidak usah mengatakan harus. Harus belajar. Itu artinya kalau di rumah itu ada kata harus, pasti ibu bapaknya gak pernah belajar. Ngerti maksud saya? Kalau orang tua mengatakan harus belajar, pasti ibu bapaknya nggak pernah baca buku. Jadi saya di rumah baca buku bukan sekedar memperluas wawasan, tapi ngasih contoh supaya anak-anak supaya baca juga. Karena saya tidak pernah kata harus di rumah. Semua berjalan apa adanya. Sama seperti kita di kampus. Ya. Yang tidak datang absen 80%. Tidak lulus. Gak pernah saya ngasih kuliah begitu. Di awal kuliah saya tampil yang menarik. Pertemuan kedua berikutnya rugi dia kalau gak datang. Iya, jadi saya tidak pernah absen. Ya, kalau mahasiswa mau bikin absen bukti kehadiran karena dibutuhkan oleh administrasi, ya bikin aja sendiri. Mau ngabsen bohong mau apa gak peduli saya. Karena hukum alam tetap berjalan kok. Betul nggak? Iya, hukum alam tetap berjalan. Kenapa kita repot-repot? Jadi harus ini, harus itu. Betul nggak? Ya, harus taat. Jadi sekali lagi, setiap kita mengatakan kata harus, berarti kita belum melakukannya. Kita butuh orang lain untuk melakukannya, yang kita tidak melakukannya. Awas ya, semua jamaah saya harus hadir. Tanggal 25 Desember. Pernah nggak ada pengumuman begitu? Ya mau nggak hadir semua juga nggak apa-apa. Saya datang ke sini tidak atas nama ibu bapak, tapi atas nama cinta. Dan ibu bapak juga datang ke sini bukan atas nama Saiful, tapi atas nama cinta. Jadi sekarang ada pelajaran baru bagi kita. Mari kita hapus kata harus, diganti dengan tindakan nyata, sehingga orang lain tidak perlu harus ini harus itu, tapi dengan sendirinya menciptakan kondisi yang membuat dia melakukan itu secara sadar. Gitu. Itulah ikrah fiddin. Wahai orang yang beriman, ya diwajibkan kamu. Itu nih pidatonya Musa ini dulu. Pidatonya Nabi Musa. Ya umatku, wajib kamu iman kepada Allah. Umatnya Musa langsung bilang, wa idh qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narawha jahratan. Aku enggak mau iman pada Tuhanmu Musa kalau kamu boleh lihat sementara saya tidak boleh lihat. Oh, itu hebat kan di Quran surat Al-Baqarah. Tapi enggak ada yang ngerti baca ayat ini. Enggak ada yang ngerti. Sampai sekarang harus taat, harus sholat. Ya orang di harusnya sholat tetap aja nggak ingat sama Allah. Kenalin dulu dong dia sama Allah. Ya kan? Bikin rindu dia sama Allah. Tanpa mengatakan harus, pasti sholat. Ada kerinduan. Yang sudah dapat ilmu dari saya harus melakukannya. Nah, berarti itu belum disampaikan. Nah ini kan repot. Disuruh jalan sendiri-sendiri. Akibatnya ya sudah dia jalan dalam kegelapan. Harus antarkan dulu satu-satu ke sana sampai merasakan. Setelah merasakan, merasakan. Ya, tadi malam saya mengantarkan.
Begitu saya antarkan, subhanallah, saya baru lihat hari ini Bapak. Ternyata indah sekali ya. Rindu gak? Aduh, rindu sekali. Tidak bisa melepaskan ingatan saya. Dengan sendirinya kan. Itulah la ikraha fiddin yang belum diterjemahkan sampai sekarang. Jadi agama itu harus begini, harus begitu. Kalau tidak begitu neraka. Itu saja pelajaran dari zaman Fir'aun sampai sekarang. Tidak ada yang berubah. Padahal metode pembelajaran sudah sedemikian canggih. Kemana nih kita ini? Dunia pendidikan kita tuh kemana? Ahli pendidikan banyak. Tetapi tetap saja tidak inquiry. Tidak membangun keterampilan hidup. Karena agama lebih banyak, sudah hafalkan juz amma. Harus hafal. Betul nggak? Hafalkan Asmaul Husna. Harus hafal. Aneh jadinya. Jadi kita itu kayaknya harus bersama-sama menghilangkan kata harus di kamus. Karena kata itu sudah saatnya tidak dipakai sering-sering. Untuk saat-saat tertentu saja. Kalau darurat. Ya, pernah nggak bilang harus makan ya? Pernah nggak? Iya, harus makan. Sementara makanannya yang dia tidak suka, ya nggak makan dia. Betul nggak? Berarti harus makan diganti dengan apa? Sediakan saja makanan yang menarik bagi dia. Hilang nggak kata harusnya? Hilang, nggak disuruh juga ambil piring. Betul nggak? Harus makan. Cuman ada tarasi masih kena papisah jeung cabena. Iya, harus makan ya. Tarasi masih papisah jeung cabe jeung gula. Gimana? Belum jadi sambal. Betul nggak? Begitu sudah jadi sambal enak, kasih judul. Sambal siapa? Sambal Pak Saipul misalkan. Kalau di rumah sambal saya paling laku, anak-anak suka. Kasih judul dulu, sambal ayah. Walaupun yang bikin siapa aja. Sambal Garut. Nanti kita bikin sambal itu. Kalau udah saya bikin sambal itu nggak usah pakai harus datang ya, nggak usah. Pokoknya ada sambal Garut, datang pasti. Ini cuma mengubah paradigma supaya kita tidak keseringan menggunakan kata harus. Karena kata harus pasti diucapkan oleh orang yang belum melakukannya. Jadi tidak usah lagi kita bilang harus sholat. Ajarkan saja sholat pada tingkat rasa. Betul nggak? Iya. Dan lain sebagainya. Baik, kita teruskan. Ini kan panjang sampai ayat yang ke-16. Betul? Baru ayat 16 kita berbicara tentang dimensi yang sangat luar biasa tadi. Dimensi kekuatan. Ya, dimensi kekuatan. Jadi Tuhan yang Maha Halus sudah menciptakan semesta ini sedemikian rupa, bekerja menurut hukum-hukumnya. Jadi oleh karena itu, mulai sekarang mari kita pancarkan lewat pikiran dan perasaan kita hal yang positif. Berhenti membicarakan yang kita tidak suka. Karena yang kita tidak suka itu akan hadir lagi. Besoknya hadir lagi. Besoknya hadir lagi. Tetapi kita selalu menyalahkan pihak lain. Betul nggak? Ketika peristiwa itu hadir yang kita salahkan pertama siapa? Orang lain. Inilah kegagalan kita untuk bisa memanage diri kita. Padahal sebetulnya kita sendiri yang telah menjadi magnet untuk menarik itu. Paham? Oke. Kita lihat ayat yang ke-17. Hai anakku, dirikanlah sholat, ya, dan suruhlah mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Mohon maaf, terjemahan ini bukan begitu harusnya. Ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku, dirikanlah sholat. Siapa yang sedang mengajarkan ini? Bapak atau guru? Guru sedang mengajar pada muridnya. Karena tidak mungkin kan seseorang mendirikan sholat kalau tidak dikenalkan dulu kepada siapa yang harus dia sembah. Betul nggak?
Makanya ya bunayya aqimis shalah bukan bapak kandung pada anak kandung, tetapi guru sedang berbicara kepada murid. Selanjutnya apa? Wa'mur bil ma'ruf. Hendaklah kamu bermakrifat. Itu. Hendaklah kamu mengenal. Kan kata dasarnya arafah. Betul enggak? Tapi ma'ruf sering diterjemahkan kebajikan. Betul enggak? Padahal kata dasarnya arafah. Arafah itu kan mengenal. Hendaklah kamu mengenal. Kan gitu. Siapa yang sedang berbicara? Ayah kandung pada anaknya? Bukan. Guru pada muridnya. Wa'mur bil ma'ruf. Kemudian apa lagi? Wa anha anil munkar. Dan mencegah seseorang yang sudah mengenal untuk tidak memungkirinya. Jadi ini kan sebetulnya perintah untuk mengadakan pasca. Pasca sebetulnya. Seseorang diantarkan ke sana, dikenalkan. Pada tingkat permulaan dia sudah kenal, pada tingkat permulaan. Untuk mengenal lebih jauh, dia kan harus dibina. Ini perintahnya. Wa'mur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Jadi orang-orang yang sudah dikenalkan itu cegah mereka supaya mereka jangan kembali ke belakang. Maka ada pengajian seperti ini dalam rangka mencegah. Sebisa mungkin yang masih bolong telinganya, kan gitu. Yang bisa dicegah tuh yang masih bolong telinganya. Di Quran surat Luqman kan dibahas, yang sudah ada sumbatan di telinganya udah nggak bolong lagi, ya susah, mau dicegah gimana? Tuh. Oke, teruskan. Ya. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Ini kan artinya setelah kita ya mencipta tadi dengan pikiran dan perasaan kita, kemudian kita belum juga mendapatkan, karena perlu latihan dulu kan pada fase awal, betul nggak? Bersabar dulu, ya bersabar dulu, karena untuk sampai ya bisa mulus ya seperti yang tadi dibicarakan itu ya perlu latihan. Biasanya yang paling berbahaya adalah kita berhenti melakukan sesuatu padahal sebetulnya keberhasilan sudah di depan mata. Betul nggak? Kita sering berhenti melakukan sesuatu karena putus asa. Padahal sebetulnya kalau masih melakukan satu langkah lagi, di situ sudah ada yang menunggu, yang bernama keberhasilan. Karena keberhasilan itu kan baru diraih kalau jatah gagalnya habis. Jadi jatah gagalnya harus habis dulu, baru berhasil. Ya. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Awas. Ya. Memalingkan muka dari manusia. Ya. Terus, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu syarat berikutnya. Ini kan semacam modul perjalanan spiritual itu seperti itu. Karena pasti ada fase-fase seperti itu, ya kan? Fase yang paling berbahaya manakala kita tidak menyukai orang yang tidak menyukai kita. Itu adalah fase yang berbahaya kalau tidak dilewati, kalau tidak sabar, ya itu akan menjerumuskan kita kembali ke belakang. Gitu. Ya, karena itu kan ujiannya, ya. Makanya kan Nabi Musa juga di sparring partner kan dengan Firaun, ya. Betul enggak? Iya, yang sangat berbeda kan sifatnya. Tetapi Musa kan tetap sabar menghadapi Firaun. Lalu menjadilah Musa yang sebenarnya. Oke. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, sekarang saya mau kasih resume dulu. Ya. Jadi kekuatan tadi itu adanya di mana? Di pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itu adalah kekuatan. Ya, kekuatan. Dan itu yang bisa mencipta. Gitu. Nah, semua itu tercipta karena cinta. Yang positif ya. Cinta.
Dan cinta ternyata berjalan menurut hukumnya yang disebut dengan hukum tarik menarik. Semua terjelma karena ada cinta. Oke, saya ingin kasih resume. Yang pertama, cinta itu tidaklah lemah. Cinta juga tidak cengeng. Cinta juga tidak lembek. Betul nggak? Betul ya? Kalau sudah ada cinta, lewat kuburan juga nggak masalah. Betul nggak? Cinta itu kekuatan positif dalam hidup. Jadi cinta itu kekuatan positif. Jadi yang menginspirasi pikiran dan perasaan untuk selalu positif itu adalah cinta. Karena cinta itu adalah kekuatan yang positif dalam hidup. Cinta itu sumber segala yang positif dan sumber segala hal yang menyenangkan. Jadi mulai sekarang dengan cinta kita akan belajar untuk membicarakan hal yang menyenangkan. Ya, kalau tadi habis naik angkot misalkan, aduh di angkotnya Pak Jejel, tos we tong didongengkeun. Ya, besoknya pasti akan dapat angkot yang Pak Jejel lagi. Betul nggak? Ya, tapi itu kan tidak kita sadari. Biasanya kalau kita cerita itu malah sangat senang ketika kita membicarakan apa yang kita tidak suka. Betul nggak? Jadi sekarang mulai membicarakan yang kita suka. Alhamdulillah, tadi saya dapat makanan yang luar biasa. Besok dapat makanan yang luar biasa lagi. Besoknya, ya, gitu. Jadi sekali lagi, kalau di masa lalu ada hal yang kita tidak suka, berhenti membicarakannya. Karena yang kita tidak suka di masa lalu akan berulang-ulang kita tuai di kehidupan yang akan datang. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa sebenarnya kita yang mengundangnya. Maka hari ini diapakan? Dihentikan. Apapun yang kita inginkan untuk menjadi, untuk dilakukan, dan untuk dimiliki, itu berasal dari cinta. Kekuatan positif cinta dapat menciptakan apapun yang menyenangkan, memperbanyak hal-hal yang menyenangkan, dan mengubah apapun yang negatif di dalam kehidupan kita. Jadi kekuatan cinta bisa mengubah semua yang negatif menjadi positif. Oke. Setiap hari, setiap saat kita memilih apakah akan mencintai dan memanfaatkan kekuatan positif atau tidak. Jadi itu tinggal pilihan kita. Mau memanfaatkan kekuatan positif cinta atau tidak. Itu pilihan kita. Hukum tarik menarik adalah hukum cinta. Dan hukum inilah yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita didasarkan atas hukum tarik menarik. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, siapa yang menariknya? Kita. Tapi dengan cinta kita akan menarik yang positif saja. Oke? Apapun yang kita berikan ke dalam hidup ini adalah yang akan kita terima kembali dalam hidup. Oke? Berikanlah hal-hal yang positif, kita akan menerima yang positif. Berikanlah hal-hal yang negatif, kita akan kembali menerima yang negatif. Sekarang mari kita sadari semua yang negatif yang kita terima hari ini dan di kehidupan kita yang telah lewat, siapa yang menariknya? Dengan cara apa kita menariknya? Dengan cara memberikan yang negatif. Dari mana diberikan? Dipancarkan lewat pikiran dan perasaan kita. Jadi sebenarnya ketika kita sedang memikirkan sesuatu yang negatif, sebenarnya kita sedang memberikan kepada semesta yang negatif. Maka semesta akan memberikan yang negatif pula. Paham? Oke. Kehidupan tidak terjadi begitu saja pada kita. Kita menerima segala hal dalam hidup, ya dalam hidup kita berdasarkan apa yang kita berikan. Berarti kita tidak akan pernah menerima selama kita tidak memberikannya. Lewat mana memberikannya? Yang pertama, memberikannya lewat pikiran dan perasaan. Pancarkan dari pikiran dan perasaan kita hal-hal yang positif. Oke.
entah pikiran dan perasaan kita baik atau buruk, semuanya berbalik seotomatis dan setepat gema. Tahu gema? Ini. Kalau saya mengatakan halo, sebetulnya suara saya itu barusan ke sana dan kemudian berbalik ke sini. Ya, kalau suara itu bolak-balik saja di sekitar itu namanya gema. Nah, seotomatis itu. Begitu kita berpikir negatif, seotomatis itu yang negatif akan datang. Begitu kita berpikir positif, seotomatis itu yang positif akan datang. Seperti gema. Oke, maka cinta itu sering diibaratkan seperti gelombang dan arus laut yang selalu membawa energi. Gitu. Baik. Yang berikutnya, orang-orang yang hidupnya menyenangkan lebih banyak memikirkan dan membicarakan tentang apa-apa yang mereka sukai. Jadi kok orang lain itu hidupnya ya menyenangkan. Kenapa ya dia senang? Ternyata kuncinya karena dia lebih banyak memikirkan dan membicarakan tentang yang mereka suka ketimbang memikirkan dan membicarakan hal-hal yang tidak mereka suka. Ini sekarang teliti nanti dalam kehidupan kita. Ini orang ini kok hidupnya kelihatannya senang gitu ya. Baik-baik saja gitu. Saya yakin kalau kita dekati dia, karena satu rahasia yang ada pada dia suka memikirkan dan membicarakan hal-hal yang baik-baik saja. Mohon maaf tanpa merendahkan, di satu sisi ada orang yang kehidupannya, ya, istilahnya untuk makan saja harus kerja keras, susah selalu gitu ya. Dekati dia. Saya yakin dia sering memikirkan dan membicarakan hal-hal yang dia tidak suka. Dan semua yang tidak suka kemudian hadir diundang sama dia. Ini hukum alam. Mau percaya sama saya atau tidak, hukum ini terus berjalan. Ya, itu formalnya begitu. Setuju sampai sini? Teruskan. Nah, bicarakan kabar baik hari ini. Bicarakan apa yang kita suka. Dan datangkan apa-apa yang kita suka bagi diri kita. Jadi, semua berita buruk yang dialami di jalan tidak usah dibawa lagi. Ya, hal yang sederhana saja, hal sederhana ketika kita berpikir dapat tempat parkir yang nyaman, praktek sederhana dan selalu dapat. Sekalipun di tempat yang menurut pikiran kita nih tidak mungkin kita mendapatkan. Tapi kan semesta ini merespon semua pikiran kita. Karena kita dengan pikiran semesta itu sebetulnya ada resonansi. Pikiran kita dengan pikiran semesta ada resonansi. Karena pusat semesta ada di dalam diri kita. Bagaimana tidak? Gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau ini bukan GR ya. Kalau sebentar lagi kita makan enak, itu yakin dari pikiran kita semua yang berpikir makan yang enak. Iya. Ya kalau pikirannya enak apapun enak gitu. Terus kita memiliki kemampuan yang tak terbatas untuk memikirkan dan membicarakan apa yang kita suka. Betul nggak? Kita punya kemampuan yang tak terbatas untuk memikirkan dan membicarakan yang kita suka. Sebaliknya kita juga memiliki kemampuan yang tak terbatas untuk memikirkan dan membicarakan yang kita tidak suka. Makanya selalu tanpa batas yang kita tidak suka hadir terus dalam kehidupan kita.
Gitu. Dan oleh karena itu kita memiliki kemampuan yang tak terbatas untuk menghadirkan segala sesuatu yang menyenangkan. Jadi sebetulnya kita selama ini salah berpikir tentang diri kita. Karena kita sering menganggap diri ini tidak punya kemampuan untuk menghadirkan hal yang kita suka dan menyenangkan. Sadari sekarang bahwa sesungguhnya kita memiliki kemampuan yang tak terbatas untuk menghadirkan. Dari mana menghadirkan itu? Dari memikirkan dan membicarakan yang kita suka. Karena kita diberi kemampuan untuk memikirkan, membicarakan yang kita suka tak terbatas. Berarti kita pun bisa menghadirkan yang kita suka dengan cara memikirkan dan selalu membicarakan tak terbatas. Pasti akan dihadirkan. Ya. Luar biasa? Oke. Jadi sekali lagi ya, kita memiliki kemampuan tak terbatas untuk memikirkan dan membicarakan apa-apa yang kita suka. Dan karena itu kita memiliki kemampuan tak terbatas untuk menghadirkan semua yang menyenangkan dalam hidup kepada diri kita. Yang terakhir, berikan cinta. Karena ketika kita mencintai, kita menggunakan kekuatan yang paling dahsyat di semesta ini. Jadi kalau kita memberikan cinta, kita akan mendapatkan cinta. Kekuatan yang paling dahsyat di semesta ini adalah cinta. Karena cinta salah satu kekuatannya adalah hukum tarik menarik, dan itu ada di dalamnya. Itulah Luqman ayat yang ke-16 dan tambahannya sampai ayat yang ke-19. Hari ini telah menginspirasi kita yang sangat luar biasa. Ternyata kita sadar sekarang bahwa sebetulnya ada dunia lain yang kita nggak kenal. Dunia pikiran dan perasaan yang punya kekuatan yang tak terbatas. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.